Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Paramita, peserta Latsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Angkatan 1 Kelompok 3, dengan nomor NIP 199903025062010, jabatan auditor ahli pertama, dengan nomor NDH 29. Pengampu materi, Ibu Girianti Catur Lestari, AKS MM. Di sini, saya akan memaparkan tugas yang saya buat dengan judul Praktik Core Values ASN dalam pelaksanaan berakhlak dan tokoh panutan dalam penerapan Core Values ASN berakhlak. Core Values ASN berakhlak adalah nilai dasar yang menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menjadi aparatur sipil negara harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan secara jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang dari kode etik ASN. Mengapa berakhlak krusial bagi APIP? Inspektorat bukan sekedar watchdog atau pencari kesalahan, melainkan quality assurance dan consulting partner bagi organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekilas tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atau consulting. Memastikan tata kelola pemerintahan yang baik atau good corporate governance, manajemen risiko, dan pengendalian intern berjalan efektif di lingkungan pemerintah daerah. Berorientasi pelayanan. Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan atau OPD dan masyarakat, memberikan pendampingan teknis atau asistensi kepada OPD dengan ramah, solutif, dan tanpa kesan menggurui. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, menolak gratifikasi, suap, dan menghindari benturan kepentingan dalam setiap penugasan audit. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, aktif mengikuti diklat sertifikasi JFA atau Jabatan Fungsional Auditor. Harmonis, menciptakan iklim kerja kantor yang suportif di tengah beban kerja pengawasan yang tinggi. Loyal, tegak lurus pada peraturan perundang-undangan, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, dan instansi dalam setiap pengambilan keputusan. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, cepat menyesuaikan diri dan mempelajari regulasi-regulasi baru dari pemerintah pusat. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, berkolaborasi erat dengan BPKRI, BPKP, aparat penegak hukum, dan OPD terkait. Tokoh panutan dalam mewujudkan ASN berakhlak. Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai ilmuwan jenius, teknokrat, dan Presiden ketiga Republik Indonesia yang membawa banyak perubahan, terutama dalam bidang teknologi dan demokrasi. Beliau adalah simbol kecerdasan atau kompetensi, integritas, dan cinta tanah air atau loyalitas yang rekam jejaknya diakui secara nasional maupun internasional. Berorientasi pelayanan. Pelayanan bagi kemajuan bangsa. Mendedikasikan ilmu dan hidupnya tidak untuk kekayaan pribadi, melainkan untuk melayani kebutuhan bangsa agar bisa mandiri di bidang dirgantara. Akuntabel, transisi demokrasi yang bersih. Saat menjadi presiden di masa krisis reformasi tahun 1998, beliau memimpin masa transisi dengan akuntabilitas tinggi, membuka kebebasan pers, dan menyelenggarakan pemilu 1999 yang diakui sebagai salah satu pemilu paling jujur dan adil. Kompeten, menemukan teori termodinamika,
konstruksi dan aerodinamika yang dikenal sebagai teori retakan atau crash progression theory. Teori ini menyelamatkan industri penerbangan global dari kecelakaan akibat kelelahan struktur pesawat. Memimpin perancangan dan produksi pesawat N250, Gatot Kaca, pesawat fly-by-wire pertama di kelasnya, membuktikan bahwa SDM Indonesia sangat kompeten di mata dunia. Harmonis, menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan membebaskan tahanan politik, menciptakan keharmonisan sosial di tengah kondisi negara yang sedang rentan pasca kerusuhan 1998, menjadi teladan nasional dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih, seperti yang tergambar abadi dalam kisah Habibie Ainun. Loyal, dedikasi tanpa batas. Sering mengutip prinsip hidupnya, sekalipun menjadi warga negara Jerman, hati saya tetap Indonesia. Mengambil alih kepemimpinan negara di saat yang paling tidak menentu dan penuh tekanan. Berani mengambil keputusan-keputusan sulit demi menyelamatkan ekonomi dan stabilitas NKRI. Adaptif, visioner masa depan, sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi, mencetuskan visi berawal di akhir dan berakhir di awal dalam filosofi industri strategis Indonesia. Dalam masa kepresidennya yang singkat selama 17 bulan, beliau secara luar biasa dan cepat mensahkan puluhan undang-undang krusial seperti Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengadaptasi tuntutan reformasi. Kolaboratif, sinergi global, menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan penerbangan dan teknologi global untuk melakukan transfer teknologi bagi kemajuan PT IPTN atau sekarang PT Dirgantara Indonesia dan BPPT, mengirimkan ribuan putra-putri terbaik bangsa melalui program beasiswa OFP atau STMDP untuk belajar ke luar negeri dengan harapan kelak mereka berkolaborasi membangun industri strategis di Indonesia. Kesimpulan dan refleksi bagi ASN. Jika B.J. Habibie bisa menerapkan nilai-nilai ini di level global dan nasional dalam kondisi krisis, maka kita sebagai ASN harus mampu menerapkannya dalam rutinitas pekerjaan kita sehari-hari. Mari jadikan kecerdasan, kompeten, integritas, akuntabel, dan cinta tanah air atau loyal B.J. Habibie sebagai energi penggerak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi instansi dan masyarakat atau berorientasi pelayanan. Sekian pemaparan tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.